Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi pertemuan ke-7. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Elsa Hanatasya, yang kedua Nova Nugraha, yang ketiga Riko Julio Wenhar, dan yang keempat Zaki Adiputra. Pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Alasan mengapa perusahaan ingin mengubah sistem informasinya. Yang pertama, perubahan pada kebutuhan pengguna atau bisnis agar tetap responsif dengan perubahan. 2. Perubahan teknologi. Ketiga, peningkatan proses bisnis. 4. Keunggulan kompetitif perusahaan. 5. Peningkatan produktivitas. Dan keenam, integrasi sistem memperbarui sistem yang telah menua dan kebutuhan penggantian. Pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, analisis sistem, yaitu melakukan penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, menemukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan menyampaikan persyaratan sistem. 2. Desain konseptual, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, dan menyampaikan persyaratan desain konseptual. 3. Desain fisik, yaitu mendesain output, database dan input, mengembangkan program dan prosedur, mendesain pengendalian, dan menyampaikan sistem yang dikembangkan. 4. Implementasi dan konversi, yaitu mengembangkan rencana sebuah implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah sistem lama ke sistem baru, serta menyampaikan sistem operasional. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan, yaitu menyempurnakan dan melakukan anjuran pasca implementasi, mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, dan melakukan pemeliharaan berlangsung, serta menyampaikan peningkatan sistem. Para pemain yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, manajemen. Manajemen akan menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses, memberi dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan proyek untuk memenuhi kebutuhan strategis organisasi. Yang kedua, pengguna. Para pengguna sistem informasi akuntansi mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem, serta membantu merancang dan menguji untuk memastikan pemrosesan data yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, panitia pengarah sistem informasi atau Information System Steering Committee, yaitu level eksekutif yang merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan sistem informasi akuntansi, memastikan partisipasi, panduan dan pengendalian manajemen, serta mempermudah koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas sistem. Yang keempat, tim pengembangan proyek, yaitu merencanakan tiap proyek, mengawasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan biaya yang efektif, memastikan bahwa pertimbangan layak diberikan ke elemen manusia, serta mengkomunikasikan status proyek ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Yang kelima, analis dan pemrogram sistem. Sistem analis akan membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Komputer programmer akan membuat dan menguji sejumlah program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis, juga memodifikasi dan merawat program komputer yang sudah ada. Yang keenam, para pemain eksternal, yaitu para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Untuk yang selanjutnya, yaitu merencanakan pengembangan sistem. Rencana pengembangan sistem yang diperlukan itu ada dua. Pertama, rencana pengembangan proyek, dan yang kedua, rencana induk. Untuk rencana pengembangan proyek ini berisi dokumen yang menunjukkan kebutuhan proyek, sebuah analisis biaya manfaat, serta bagaimana sebuah proyek akan diselesaikan, siapa yang akan menjalankannya, dan waktu penyelesaiannya. Sedangkan rencana induk berisi rencana yang menjelaskan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, status proyek-proyek dalam proses, prioritas proyek yang direncanakan, dan kriteria prioritas.
Teknik-teknik perencanaan. Yang pertama yaitu ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique, merupakan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Yang kedua yaitu ada bagan grand, merupakan sebuah grafik batang yang digunakan untuk merencanakan proyek yang menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri, unit waktu di atas, dan waktu tiap aktivitas diharapkan untuk dijalankan sebagai seluruh batang horizontal. Untuk yang ketiga yaitu ada analisis kelayakan, merupakan sebuah penyelidikan untuk menentukan kepraktisan dari sebuah aplikasi atau sistem baru untuk dikembangkan. Yang mana aspek penting dalam studi kelayakan ini diantaranya yaitu kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan penjadwalan, dan kelayakan operasional. Untuk yang keempat, yaitu ada aspek perilaku perubahan. Merupakan cara positif dan negatif orang bereaksi terhadap perubahan. Yang mana yaitu tentang mengapa masalah perilaku terjadi, mencegah masalah perilaku, serta analisis sistem yang diantaranya yaitu penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta laporan analisis sistem. Selanjutnya, saya Riko akan melanjutkan strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Kesulitan-kesulitan perusahaan ketika mengembangkan SIA. Yang pertama, banyak permintaan pengembangan sehingga proyek menumpuk. Yang kedua, para pengguna merasa bahwa SIA baru tidak memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengembangan berlangsung sangat lama. Yang keempat, para pengguna tidak mampu menspesifikasi kebutuhan mereka. Dan yang kelima, perubahan sulit dibuat setelah persyaratan dibekukan. 3 cara untuk mendapatkan sebuah sistem informasi. Yang pertama, membeli perangkat lunak atau software. Perusahaan yang membeli perangkat lunak SIA mengikuti siklus hidup pengembangan sistem normal kecuali untuk hal. Yang pertama, selama desain konseptual perusahaan, menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan SIA tersedia, dan apabila tersedia, apakah membelinya atau membuatnya sendiri. Yang kedua, beberapa langkah desain fisik, implementasi, dan konversi dapat diabaikan. Yang pertama, memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan dari konferensi, majalah industri, internet, atau dari buku telepon. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak cukup, atau produk yang buruk akan menghilang dari bisnis dan meninggalkan para pelanggan dan produk-produknya tanpa solusi ataupun bantuan. Yang kedua, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks mengirimi vendor permintaan untuk proposal, request for proposal atau RFP, meminta vendor untuk mengajukan sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Penggunaan RFP penting karena menghemat waktu, menyederhanakan proses pembuatan keputusan, mengurangi kesalahan, meminimalisir kesempatan mengabaikan faktor penting, dan menghindari potensi ketidaksepakatan. Kedua belah pihak memiliki ekspektasi dan informasi yang sama. Yang ketiga yaitu mengevaluasi sebuah proposal dan memilih sebuah sistem. Yang pertama, mengevaluasi proposal. Evaluasi perangkat keras, evaluasi perangkat lunak, dan evaluasi vendor. Membandingkan kinerja sistem. Yang pertama itu yaitu masalah benchmark. Membandingkan sistem dengan menjalankan sebuah tugas input, proses, dan output pada sistem komputer yang berbeda dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, penskoran point atau point scoring. Mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan menugaskan sebuah bobot untuk tiap kriteria evaluasi berdasarkan pentingnya. Yang ketiga, penentuan biaya persyaratan. Membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlukan ketika perangkat lunak tidak memenuhi seluruh persyaratan. Biaya mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya.
Perkenalkan, saya Zaki Adi Putra, absen 40. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-House. Nah, yang pertama, terkait dengan tujuan pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-House, yakni organisasi mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus atau sering disebut dengan custom software untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu yang diharapkan akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lalu, pembuatan custom software diciptakan in-house atau oleh perusahaan luar yang dibayar untuk membuatnya atau merakitnya dari inventaris modul program. Lalu, ketika memanfaatkan pengembang luar, perusahaan harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan. Di sini ada 5 poin pengendalian yang harus dijaga oleh perusahaan. Yang pertama yakni cermat memilih pengembang yang memiliki pengalaman. Lalu yang kedua, menandatangani kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang. Lalu yang ketiga, merencanakan proyek secara detail dan mengawasi proses pengembangan secara berkala. Lalu yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan berkala. Serta yang kelima, mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan pengeluaran kas sampai proyek tersebut selesai. Lalu selanjutnya, terkait dengan perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir atau sering disebut dengan End User Computing, EUC, merupakan pengembangan, penggunaan, pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Nah, di sini ada 5 keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, keuntungannya yakni penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Lalu yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Dan yang kelima, fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Selain memiliki 5 keuntungan, komputasi pengguna akhir juga memiliki 5 kekurangan. Yakni antara lain, yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Lalu yang kedua, aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien dan tidak kompatibel. Yang keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Serta yang terakhir, duplikasi sistem dan data atau sumber daya yang terbuang, serta peningkatan biaya. Kemudian, terkait dengan mengelola dan mengendalikan komputasi pengguna akhir. Di sini ada manfaat helpdesk dan tugas helpdesk. Nah, yang pertama, terkait dengan manfaat helpdesk. Helpdesk mendukung dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Para analis dan teknisi yang menjawab pertanyaan pegawai dengan tujuan mendorong, mendukung, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Lalu, di sini juga terdapat tugas helpdesk, yakni menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk dan perangkat keras, serta perangkat lunak, serta memberitahukan para pengguna cara menggunakannya, membantu dalam pengembangan aplikasi, serta memberikan pemeliharaan dan dukungan teknis. Mengalihdayakan sistem. Pengalihdayaan atau outsourcing adalah mempekerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Keuntungan outsourcing.
1. Memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kompetisi inti. 2. Pemanfaatan aset, yaitu meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada outsourcing. 3. Akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, yaitu dengan biaya dan waktu yang dimanfaatkan tetap terjangkau, dapat terus meningkatkan teknologi secara signifikan. 4. Biaya yang lebih rendah. 5. Lebih sedikit waktu pengembangan. 6. Eliminasi penggunaan maksimal dan rendah atau peak and valley. 7. Memfasilitasi perampingan. Kekurangan outsourcing. 1. Tidak fleksibel. 2. Hilangnya pengendalian. 3. Mengurangi keuntungan kompetitif. 4. Sistem yang terkunci. 5. Tujuan yang tak terpenuhi. 6. Layanan yang buruk. Dan 7. Peningkatan resiko. Manajemen proses bisnis. Bisnis proses manajemen atau BPM adalah pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Prinsip penting yang mendasari BPM. 1. Proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. 2. Proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. 3. Proses bisnis harus cekatan. 4. Proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Sistem manajemen proses bisnis. Bisnis Proses Management System atau BPMS adalah sebuah sistem yang mengotomatisasikan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis di seluruh siklus hidup pengembangan sistem. BPMS memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi termasuk aturan bisnis. 2. Analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. 3. Alat-alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. 4. Pengelola isi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar, dan file elektronik lain. Terdapat 4 langkah dalam pengembangan prototipe yang dapat dilihat dari ilustrasi di samping. Lalu, kapan kita akan menggunakan prototipe? Yaitu ketika tingkat ketidakpastian tinggi, ketika ketidakjelasan dalam sebuah pertanyaan, dan ketika sistem informasi akuntansi tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Keuntungan dari prototyping. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu ada rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Computer Aided Software or System Engineering atau disingkat CASE adalah sebuah paket alat-alat integrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu perencanaan, penganalisisan, pendesainan, pemrograman, dan pemeliharaan sebuah sistem informasi. Adapun keuntungan dari penggunaan CASE, yaitu diantaranya yang pertama peningkatan produktivitas, yang kedua yaitu peningkatan kualitas program, yang ketiga ada penghematan biaya, yang keempat peningkatan prosedur pengendalian, dan yang kelima yaitu dokumentasi yang disederhanakan. Masalah yang lebih serius dengan diterapkannya teknologi CASE diantaranya inkompatibilitas dengan sistem lain, biaya yang mahal, serta ekspektasi yang tidak terpenuhi. Desain, implementasi, dan operasi sistem. 4 langkah SDIC. Yang pertama, desain sistem konseptual. Langkah-langkah desain konseptual. Yang pertama, mengevaluasi alternatif desain. Standar yang harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem. Yang kedua, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, apakah layak secara ekonomis? Dan yang keempat, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugiannya. Panitia pengarah mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih satu yang paling baik memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, menyiapkan spesifikasi desain dan laporan.
Setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama output, yang kedua penyimpanan data atau data storage, yang ketiga input, dan yang keempat prosedur pemrosesan. Laporan sistem desain konseptual merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Selanjutnya, desain sistem fisik. Yang pertama ada desain output, kemudian desain formulir, yang ketiga desain file dan database, yang keempat desain layar komputer, yang kelima desain program, yang keenam desain prosedur, dan yang ketujuh desain pengendalian. Desain output. Sasaran desain output adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan, dokumen, serta tampilan layar. Output biasanya sesuai dengan salah satu dari 4 kategori berikut. Yang pertama yaitu laporan terjadwal atau schedule report. Laporan yang disiapkan secara teratur dengan isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, laporan analisis bertujuan khusus atau special purpose analysis reports. Laporan yang tidak memiliki isi, format, atau jadwal yang telah dispesifikasikan sebelumnya, biasanya disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen. Yang ketiga, laporan pengecualian yang dipicu. Laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal. Yang keempat, laporan permintaan. Laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Selanjutnya, desain program. Salah satu aktivitas SDIC yang memakan waktu. Terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga, membuat instruksi-instruksi program, kode komputer. Yang keempat, menguji program. Yang kelima, mendokumentasikan program. Yang keenam, melatih para pengguna program. Yang ketujuh, memasang sistem. Dan yang ke-8, menggunakan dan memodifikasi sistem. Selanjutnya, desain pengendalian. Desain pengendalian terdiri dari beberapa pertimbangan dan perhatian. Yang pertama, validitas. Apakah interaksi sistem valid? Misalnya, seluruh pengeluaran kas dibuat untuk vendor yang sah. Yang kedua, otorisasi. Apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output diotorisasi oleh manajer yang sesuai? Yang ketiga, ketepatan. Apakah input diverifikasi untuk memastikan ketepatan? Apakah data diproses dan disimpan secara tepat? Yang keempat, keamanan. Apakah sistem terlindungi dari akses fisik dan logis yang tidak diotorisasi untuk mencegah penggunaan, perubahan, penghancuran, atau pengungkapan yang tidak layak atas informasi dan penggunaan perangkat lunak, serta pencurian sumber daya sistem? Selanjutnya, pengendalian numerik. Apakah dokumen dinomori sesuai untuk menghindari kesalahan dan kecurangan, serta untuk mendeteksi kapan dokumen disalahgunakan, hilang, atau dicuri? Selanjutnya, ketersediaan. Apakah sistem tersebut tersedia pada waktu yang diatur sebelumnya dalam persetujuan tingkat jasa? Dapatkah para pengguna memasukkan, memperbarui, dan memuat data selama waktu yang disetujui sebelumnya? Selanjutnya, kemampuan pemeliharaan. Dapatkah sistem tersebut dimodifikasi tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem? Apakah hanya perubahan yang diotorisasi, diuji, dan didokumentasikan yang dibuat? Apakah sumber daya tersebut tersedia untuk mengelola, menjadwalkan, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan perubahan? Selanjutnya, integritas. Apakah pengelolaan data sudah lengkap, tepat waktu, dan diotorisasi? Apakah pengelolaan data bebas dari manipulasi sistem yang tidak diotorisasi atau tidak disengaja? Yang selanjutnya yaitu jejak audit. Dapatkah transaksi ditelusuri dari dokumen sumber ke output akhir? Selanjutnya, terkait dengan jenis dokumentasi. Nah,
Jenis dokumentasi tadi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama terkait dengan dokumentasi pengembangan. Nah, dokumentasi pengembangan atau sering disebut dengan development implementation menjelaskan sistem informasi akuntansi yang baru. Dokumen ini termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagan alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Lalu yang kedua, dokumen operasi atau sering disebut dengan operations documentation. Nah, dalam hal ini termasuk jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan pelengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Lalu terkait dengan dokumentasi yang terakhir, yakni dokumentasi pengguna atau user documentation. Nah, dokumentasi pengguna ini mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Tindakan ini termasuk manual prosedur dan bahan pelatihan. Selanjutnya, 3 bentuk pengujian sistem. Yang pertama, terkait dengan walkthrough. Nah, dalam jenis yang pertama ini, tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Lalu untuk yang kedua, yakni uji pengolahan data atau sering disebut dengan processing test data. Uji pengolahan data memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. Lalu yang terakhir, terkait dengan uji penerimaan atau acceptance test. Nah, uji penerimaan ini merupakan pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan pengguna terpenuhi. Selanjutnya, terkait dengan konversi sistem. Konversi sistem merupakan perubahan dari sistem informasi akuntansi lama ke sistem informasi akuntansi baru. Nah, terkait dengan konversi sistem, terdapat 4 pendekatan konversi yang dapat digunakan. Yang pertama, konversi langsung atau sering disebut dengan direct conversion. Konversi langsung merupakan perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sistem informasi lama ketika yang baru diperkenalkan. Lalu yang kedua, konversi paralel atau parallel conversion. Konversi paralel merupakan perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan sampai organisasi yakin sistem baru berfungsi dengan benar. Lalu yang ketiga, konversi bertahap atau sering disebut dengan phase-in conversion. Nah, konversi bertahap ini merupakan perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengganti elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap sampai sistem lama secara seluruhnya telah digantikan. Lalu yang terakhir terkait dengan konversi pilot atau pilot conversion. Konversi pilot merupakan perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi, menggunakannya sampai seluruh masalah diselesaikan, dan kemudian mengimplementasikannya di organisasi tersisa. Selanjutnya, terkait dengan operasi dan pemeliharaan. Nah, terkait dengan operasi dan pemeliharaan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tinjauan pasca implementasi atau sering disebut dengan post implementation review. Lalu yang kedua, laporan tinjauan pasca implementasi atau post implementation review report. Untuk tinjauan pasca implementasi, yakni tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Lalu yang kedua, laporan tinjauan pasca implementasi. Nah, laporan tinjauan pasca implementasi ini merupakan sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru.
yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai anggaran. Nah, berikut terdapat faktor-faktor yang diselidiki selama tinjauan pasca implementasi. Yang pertama, tujuan dan sasaran. Terkait dengan tujuan dan sasaran, apakah sistem tersebut membantu organisasi memenuhi tujuan, sasaran, dan keseluruhan misinya? Lalu yang kedua, terkait dengan kepuasan. Apakah para pengguna terpuaskan? Apa yang akan cenderung mereka ubah dan tingkatkan? Lalu yang ketiga, terkait dengan manfaat. Bagaimana para pengguna diuntungkan? Apakah manfaat yang diharapkan tercapai? Lalu yang keempat, terkait dengan cost atau biaya. Apakah biaya sesungguhnya sesuai dengan biaya yang diharapkan? Yang kelima, terkait dengan keterandalan. Apakah sistem tersebut terandalkan? Pernahkah gagal? Jika ya, apa yang menyebabkan kegagalannya? Yang keenam, terkait dengan ketepatan. Apakah sistem menghasilkan data yang tepat dan lengkap? Lalu selanjutnya, ada kompatibilitas. Apakah perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur kompatibel dengan sistem yang ada? Lalu, ketepatan waktu. Apakah sistem menyediakan informasi secara tepat waktu? Kemudian, pengendalian dan keamanan. Apakah sistem terlindungi dari kesalahan, kecurangan, dan gangguan? Lalu selanjutnya, kesalahan. Apakah tersedia prosedur penanganan kesalahan yang cukup? Kemudian, terkait dengan pelatihan, apakah personal sistem dan para pengguna dilatih untuk mendukung dan menggunakan sistem tersebut? Selanjutnya, komunikasi. Apakah sistem komunikasi memadai? Lalu, perubahan keorganisasian. Apakah perubahan organisasi bermanfaat dan membahayakan? Jika bermanfaat, apa manfaatnya? Jika membahayakan, apa bahayanya? Lalu, jika membahayakan, bagaimana perubahan dapat diselesaikan? Serta yang terakhir terkait dengan dokumentasi. Apakah dokumentasi sistem lengkap dan tepat? Baiklah, cukup sekian. Terima kasih.